Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah dengan banyak syukur kepada Allah SWT, kita pada hari ini bisa ketemu lagi dalam berbincang-bincang. Dan hari ini sengaja memang saya mengundang lagi pakar kita dari Universitas Islam Riyadh yang tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi di kalangan akademisi, yaitu saudara Randy Predal. Randy lupa. Andi Lura ya. Jadi saya perlu lupa namanya karena dia makin bertambah badannya. Jadi, nah, ketemu beliau lagi, kesempatan ini kita berbincang menyangkut masalah politik, partai politik dan demokrasi dalam kehidupan negara bangsa kita pada hari ini. Apa sebab kita bicara soal ini? Kerana ini menjadi suatu persoalan terhadap bangsa kita pada hari ini. Kacau balaunya politik, kacau balaunya demokrasi. Orang kadang-kadang sudah memberikan pendapat dengan emosional, dengan kekerasan, dengan segala hal yang kadang-kadang sudah hilang etika dan moral dalam perpolitikan kita pada hari ini. Ini perlu kita kaji. Oleh kerana itu, Tok Wan Channel punya kewajiban menyampaikan informasi ini dengan narasumber kita undang pada hari ini. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bang Andi? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tambah muda tuh. Masih muda ya? Iya. Mantap. Kita Pak Randi ini tak bisa tinggal diam Pak Randi. Walaupun umur sudah tua, tapi semangat tetap membara ya. Untuk memikirkan Indonesia, memikirkan daerah kita yang dicintai ini. Sedih kita Pak Randi, kalau kita sudah merasa asam garam bagaimana perjuangan itu ya, dan kita tidak ikut berperan kondisi pada hari ini, kita merasa tersisih ya. Dari percaturan ya, kadang-kadang merisaukan kita sebagai generasi tua. Pak Randi masih muda kan? Perlu memberikan masukan dan tukar pikiran kita pada sore hari ini. Pak Randi, siap Tok. Peran daripada partai politik itu dalam demokrasi sangat krusial sekali, kerana dia berfungsi sebagai sarana partisipasi politik rakyat dan menyalurkan aspirasi rakyat dan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Ya enggak? Membela rakyat, mengawasi, mengkritisi, dan tidak penting juga ya mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam satu negara. Ya enggak? Itu peran partai politik. Dan partai politik juga sebagai basis kegiatan pendidikan politik rakyat. Ya enggak? Dari sana lahir negarawan-negarawan yang dapat diandalkan dalam menjadi pemimpin negara kita ini. Kita lihat masa lalu. Ya enggak? Sekarang apa yang terjadi? Nasi dah jadi bubur. Partai politik kita apa sekarang ini? Semua sudah sentralistik. Ya enggak? Kompetisi, bertukar pikiran, berdebat dalam berfikiran, gagasan-gagasan. Tak ada lagi dalam partai politik. Karena kalau sudah memilih partai politik jadi ketua, aklamasi. Tak ada lagi pertarungan. Tak ada lagi ya? Tak ada. Di dalam partai politik kurang seru nampaknya Tok. Kurang seru. Padahal biasa partai politik itu ikut kontestasi. Kontestasi. Ini tidak Pak Randi. Kira-kira pandangan Pak Randi ini gimana sebetulnya? Dari mana kita merubah paradigma yang terjadi pada hari ini? Iya Tok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok sudah diundang lagi ya. Ini menyangkut tadi generasi tua dan muda tuh. Kalau orang tua, dia pernah muda tuh. Itu ya. Kami yang muda ini belum pernah tua. Jadi memang harus ada kolaborasi anak muda dan orang tua. Itu ya. Karena memang hormat dan menghormati dan menghargai itu ya. Baik, jadi apa yang Tok sampaikan tadi itu adalah das solen yang seharusnya. Yang seharusnya ya. But das sein, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah itu adalah konsekuensi logis dari teori demokrasi. Karena demokrasi itu adalah teori das solen yang seharusnya. Maka ketika kita bicara tentang sistem demokrasi hari ini,
Demokratein yang kita katakan, di mana suara rakyat tadi ya adalah suara Tuhan gitu ya tuh ya. Artinya apapun semua berdasarkan pada rakyat. Secara prosedural iya, tapi secara esensial dan substansi hari ini belum. Saya tak mengatakan tidak, tapi belum. Kita masih berproses demokratisasi. Maka ketika bicara partai politik itu punya peran yang sangat luar biasa. Baik buruknya sebuah negara kita ini itu ada pada partai politik. Karena kalau kita ambil teori David Easton itu input, proses, output. Nanti ada lagi outcome, baru feedback. Nah kalau misalnya inputnya sudah, prosesnya sudah tidak betul, maka pada proses dan output lahirnya pasti tidak akan betul. Kalau kita merujuk pada konsep demokrasi di banyak negara lah tuh ya. Kalau kita ambil Barat itu kan kita bicara misalnya pada konsepnya John Locke tentang state of law, negara hukum. Jadi konsekuensi logis dari demokrasi itu sebenarnya adalah mematuhi akan regulasi yang sudah dibuat, hukum. Pertanyaannya adalah apakah kita mau patuh atau tidak terhadap hal itu. Nah ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena memang sekali lagi demokrasi itu adalah teori Dassault yang seharusnya. Jadi kalau kita tidak menjalankan, ya dia tidak akan jadi apa-apa karena dia hanya begitu saja tuh. Nah jadi sebuah demokrasi itu ada, saya kutip teorinya Woodrow Wilson mengatakan bahwa the majority of democracy it will be rich country. Jadi negara yang demokrasi itu akan menjadi negara yang kaya dan maju. Betul. Tapi ada negara yang tanpa demokrasi pun juga bisa maju. Nah artinya adalah setiap negara itu punya celah dan caranya masing-masing. Kalau kita ambil tuh satu jurnal yang baru saya baca, itu adalah bagaimana kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam membangun Singapura. Karena Lee Kuan Yew tahu bahwa Singapura itu adalah negara the third world country, negara dunia ketiga, yang merupakan negara yang sama jajah, sama persis dengan negara kita. Maka itu tidak bisa diberikan dalam konteks kebebasan yang sangat luas, tapi ada hal-hal yang dia lihatkan. Nah ini sebenarnya ini yang sekarang sedang terjadi di negara kita. Apakah kita ini bingung itu konsepnya demokrasi kah, atau misalnya mau dalam tanda kutip mau balik lagi ke rezim orde baru kemarin lagi, atau mau seperti apa gitu kan. Karena ini memang menjadi permasalahan. Tapi memang setiap negara punya ciri khasnya masing-masing. Seperti tadi misalnya Lee Kuan Yew dan yang lainnya. Maka tuh saya mencoba merujuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Maka di situ dijelaskan bahwa partai politik itu adalah organisasi yang dibuat dari masyarakat. Jadi dia bukanlah lembaga infrastruktur politik seperti misalnya lembaga pemerintah yang disampaikan oleh konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi, kata Albert Montesquieu, yaitu adalah trias politika: eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, muara legislatif itu ada pada partai politik. Maka kalau kita bicara legislatifnya mau baik atau tidak, itu tergantung pada prosesnya tuh, inputnya. Inputnya bagus, diproses dengan baik, caranya benar, maka outputnya akan bagus. Maka proses legislasi itu akan bagus. Tapi jika semua prosesnya tidak terjalankan input, proses dan outputnya, ini juga akan berdampak tidak baik tuh. Nah inilah sekarang banyak konsekuensi yang terjadi hari ini di negara kita. Bahkan saya membaca buku Demokrasi di Persimpangan Jalan itu masih ada perdebatan bahwa apakah kita sudah demokrasi. Jawabannya kita masih demokratisasi. Masih proses mencari demokrasi. Bentuk demokrasi yang inginkan. Mencari bentuk. Tapi begini Pak, kalau kita kaji para pendiri negara kita dulu, memang negara kita kan sepakat menjadi negara Republik Indonesia dari kerajaan dulu kan, sepakat itu kan, negara Republik Indonesia. Nah kalau negara Republik itu kan muara nanti itu menyusun kekuasaan, melahirkan pemimpin itu melalui
proses demokrasi. Ya. Nah, proses demokrasi itu adanya partai politik. Betul. Oleh karena itu adanya volume wakil presiden dulu di Iya. awal kan, Betul. melahirlah partai politik. Partai Itu politik. dalam proses yang awal itu. Iya. Tahun 19 55 pemilu pertama kita. enggak, tahun 49 lah saat. Oh, yang di awal ya. Iya, di awal. Proses waktu Republik Indonesia Serikat. Ya, serikat. Lainnya partai politik. Masyumi, Masyumi, PKI, NU, ya PNI, kan. atau- Nah, itu kan lahir itu. Itu adalah kehendak daripada kader kita. Aspirasi masyarakat dan kehendak. kita. Nah, kalau itu yang dikehendaki, tentu ada demokrasi di Ya. Indonesia ini. Oke. Demokrasi ini betul-betul dari rakyat. Betul. Ya enggak? Betul. Tapi kenyataan sekarang demokrasi itu datang dari atas. Iya. Ini kan terbalik ini sekarang. Benar. Kalau misalnya atau berkatakan hipotesis seperti itu, maka pertama yang bisa saya melihatnya adalah satu tuh, bahwa demokrasi itu kan memang seharusnya keratin rakyat. Iya. Jadi society is a God. Iya. Nah, rakyat itu adalah Tuhan. Itu kan suara rakyat, suara Tuhan. Tapi permasalahannya adalah ketika kita bicara hari ini praktek demokrasi di negara kita, bahwa rakyat itu tidak sebagai subjek, tapi dia sebagai objek kekuasaan. Maka sifatnya adalah di setir atas. Jadi dia tidak lagi berasal, padahal perkembangan demokrasi itu di bawah tuh. Nah, demokrasi itu berada di bawah, berada di rakyat, maka nanti rakyatlah yang memunculkan orang yang akan menjadi representasinya di negara, artinya sebagai legislatif, dan representasinya di negara sebagai eksekutif. Nah, akan tetapi ketika kita melihat pada level prosesnya, konsekuensi logis daripada sebuah negara demokrasi, kalau dia ada mau maju, maka rakyatnya harus cerdas. Rakyatnya harus punya kualitas yang luar biasa. Ketika kita bicara kita ambil contoh di negara, katakanlah yang the first world country, negara dunia pertama, Eropa, atau misalnya Amerika. Ketika mereka melakukan pemilihan, maka mereka memilih eksekutif, memilih legislatif itu karena rational choice, teori pilihan rasional. Nah, di kita pilihan rasional itu kalau kita lihat hasil survei itu baru paling tinggi sekitar 20%, dan itu berada pada masyarakat di wilayah perkotaan dan di kalangan pendidikan, karena dia melihat pada visi misi. Coba kita lihat hari ini berapa banyak masyarakat kita yang memilih karena visi misi. Entah tahu entah tidak apa visi dari misi dan program prioritas daripada calon yang dipilih. Kenapa? Karena memang rakyat kita masih punya kebutuhan paling dasar, yaitu adalah kebutuhan mendasar pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan belum punya pemikiran yang kuat tentang bagaimana pemahaman mengenai edukasi politik. Nah, oleh karena itu, saya melihatnya bahwa demokrasi yang kita lakukan hari ini itu saya takutnya prosedural tuh. Sistemnya terlaku. Iya, betul. Pilkadanya ada. Pilkab kan ada juga tuh. Gitu ya. Pilkadanya ada. Pemilihannya semua terlaksana. Habis uang kita APBD dan APBN untuk membiayai itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kualitas yang dipilih atau yang bisa dipilih? Nggak usah kan dia bisa dipilih itu. Bisa untuk menjadi calon pemilih, karena kan seleksinya dari partai politik. Mungkin karena beda perahu kan beda pula tuh kan. Kalau perahu besar ombaknya agak kurang. Kalau perahu kecil ombaknya kuat kan. Nah, tentu nanti itu akan berbeda kan. Sehingga ini berdampak pada yang seharusnya orang yang bisa maju itu tidak bisa mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Nah, hari ini kan kita bicara, kita kan menerima calon yang dicarikan adalah KPU, itu kan hasil seleksi dari partai. Dan logikanya seharusnya partai politik adalah representasi, karena fungsi partai politik itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi, rekrutmen, dan juga artikulasi dan agregasi kepentingan di rakyat. Pertanyaannya, kalau bicara rekrutmen, kita yakin sudah oke lah, karena merekrut semua. Tapi permasalahannya adalah, apakah calon yang direkrut oleh aktor partai politik itu merupakan artikulasi dan agregasi kepentingan di bawah grassroots sehingga dia bisa mampu mensuarakan rakyat? Itu kan masih dalam pertanyaan. Apakah ada atau tidak itu? Ini kalau menurut pandangan Pak Randi ya, ini kan terjadinya demokrasi kita pada hari ini dengan kos politik yang begitu tinggi, high cost ya.
kemudian begitu dikaitan dalam memilih legislatif dan eksekutif, itu kan menimbulkan suatu persoalan besar bagi bangsa kita. Betul. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur. Betul. Tapi kenyataan apa ini kan tidak demikian kita harapkan itu. Nah, ini kira-kira kalau tadi dikaitkan bahwa apakah demokrasi ini diutamakan atau pendidikan politik yang diutamakan. Nah, sebetulnya peran partai politik itu salah satunya memberikan pendidikan politik. Ya, salah satunya. Betul. Ya, untuk pendidikan. Edukasi. Nah, saya melihat sekarang ini peran pendidikan itu ada. Ya. Jadi yang kata tadi sifatnya pragmatis. Iya. Nah, ini dari mana harus kita perbaiki ini? Iya. Apakah peran partai politik itu harus dievaluasi kembali? Oke. Ya. Ya. Atau masyarakat ini betul-betul disadari akan tanggung jawabnya. Ya. Karena negara ini bagaimanapun buruk baik negara tergantung pada rakyat. Betul. Pemimpin begitu juga. Betul. Karena pemimpin itu dari rakyat. Dari rakyat. Kalau pemimpinnya jelek, berarti rakyat jelek. Iya. Kalau pemimpinnya korupsi, berarti rakyat juga main korupsi di bawah. Betul. Ini kan. Mohon maaf sampai level bawah sekarang kalau boleh korupsi juga. Korupsi juga terjadi. Inilah perilaku. Ini kan problemnya perilaku problem bangsa kita hari ini. Ini ya. Jadi kalau Atuk nanya tadi, macam mana caranya? Saya ibarat ini ban mobil bocor halus, tapi keliling tuh. Berat kita ngapakan ya kan? Tapi nempel ya. Nah, ini tempel bocor. Tapi kita tak boleh lupa semangat dan putus asa. Atau aja ada senior luar biasa memikirkan bahasanya, apalagi kita yang muda-muda nih kan, teman-teman semua. Maka saya melihatnya bahwa jadi dalam teori pembangunan itu tuh Simon Lipset itu mengatakan bahwa ada teori lepas landas. Jadi kalau kita muaranya kan nanti ingin negara demokrasi yang benar-benar demokrasi. Muaranya kan nanti dipilih oleh rakyat. Tapi memang itu tidak langsung. Kalau kita itu kan kemarin tuh habis Orde Baru begitu reformasi, blok langsung. Wah, butuh waktu 20 tahun pun sampai sekarang belum bisa kita untuk menemukan prosedur itu. Maka sebenarnya dia harus didukung dalam proses demokratisasi itu. Jadi pertama adalah siapkan dulu struktur kekuasaan politiknya. Tapi rakyatnya itu harus kerap dulu, dikekang dulu. Artinya tidak diberikan ruang dulu tuh. Kapan rakyatnya diberikan kewenangan? Kita tidak akan mungkin membiarkan anak TK disuruh tinggal ngekos tuh. Nggak mungkin, dikumpulkannya kawannya semua di kamarnya aja. Tapi kapan dia mulai ngekos? Ini logika saya nih tuh. Kalau saya di kelas itu sama anak-anak itu saya jelasin itu. Kalau kita boleh ngekos tuh kalau udah kuliah katanya. Kenapa kalau ngekos kuliah? Karena udah mulai pintar, udah mulai punya pemahaman. Kalau saya ini salah, ini baik. Begitulah konsekuensi daripada sebuah negara demokrasi. Jadi kalau kita mau demokrasi, cerdaskan dulu kualitas inputnya, baru nanti outputnya. Kalau tidak, inilah yang terjadi tuh. 50 tahun pun kita dengan sistem pemilihan hari ini, saya bukan menyatakan tidak alergi dengan pemilihan, tidak. Tapi dengan yang terjadi hari ini, itu tidak akan pernah merubah konsep. Kita hanya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi kita sibuk dengan konflik yang ada 5 tahun sekali untuk memperebutkan kekuasaan. Maka apa hasilnya? Hasilnya adalah kita tidak pernah bicara tentang apa target yang mau kita dapatkan, karena kita hanya bicara tentang bagaimana sikut-menyikut untuk mencapai scarcity tadi, kelangkaan tadi dalam politik. Maka Simon Lipset itu menyatakan dalam teori lepas landas dalam konteks demokratisasi politik, kuatkan dulu strukturnya, masyarakatnya harus jangan diberi kebebasan. Nanti lambat-lambat macam kita membesarkan anak lah gitu kan ya. Nanti kalau dia sudah mulai tahu, maka rakyatnya mulai diberikan edukasi yang baik, tapi kualitas ini tetap. Nah, akhirnya nanti baru mulai berkurang penguasaan kepada negara, maka kualitas rakyatnya hari ini berkuasa. Nah, artinya kalau itu sudah dilakukan, maka kita bisa melihat negara-negara di negara-negara maju misalnya, negara Eropa misalnya ya, Amerika yang sudah duluan demokrasi. Amerika tuh butuh 300 tahun tuh untuk bisa proses demokrasi. Kalau dalam kita baca bukunya Samuel P. Huntington dalam The Clash of Civilization, benturan-benturan peradaban dunia itu, maka mereka melihat bahwa
perkembangan demokratisasi itu akan semakin besar tuh nanti di Asia. Tapi mereka bicara itu di Amerika dan Eropa itu mereka kekang dulu. Sehingga bahwa kalau kita lihat Amerika adalah negara demokrasi hari ini, iya, dulunya sangat isolasionis. Nah, artinya adalah ketika kita bisa melakukan itu, dia butuh 300 tahun. Kita baru 20 tahunan reformasinya. Kita kan negara kita berdiri sudah hampir 70 tahun. 70 tahun. Tapi proses secara demokrasi yang memang utuh dilakukan di reformasi. 20 tahun ya. Nah, dan saya juga tidak menyatakan bahwa ketika misalnya kita melihat di Orde Baru, Orde Lama, kan sekarang ini sedang mencari pola sebenarnya itu. Mencari pola demokrasi apa yang paling tepat dilakukan di Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kita melihat tuh bahwa negara kita adalah negara besar dengan konsep negara kesatuan, maka ini menjadi kekuatan besar sebenarnya untuk menjadi negara yang menjadi negara demokrasi yang punya kekuatan inklusif dan moderasi beragama yang baik. Nah, itu kan diakui oleh dunia internasional. Nah, jadi kalau kita mau lihat ini contoh case itu tadi Atok bicara tentang legislatif, bagaimana dia bisa berdampak di dalam penguasaan terhadap bidangnya masing-masing gitu. Amerika itu 1 tahun House of Representative-nya atau DPR-nya itu menghasilkan undang-undang itu hampir sekitar 364 1 tahun tuh. Produknya. Itu berarti kan legislasinya berjalan. Fungsi dasarnya. Kalau di kita macam mana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Badan legislatif itu. Itu kan pertanyaan sederhana gitu. Artinya adalah demokrasi itu berpikirnya idealis. Tapi sering di partai politik berpikirnya realis pragmatis. Nggak ketemu dia tuh. Maka ketika akan mendapatkan kekuasaan boleh bersifat realis pragmatis. Tapi begitu sudah mendapatkan kekuasaan, maka berpikirnya harus untuk negara. Maka konsepnya tadi harus berpikir idealisme normatif. Seperti itu mungkin tuh cara pandang. Atau ada kelemahan juga. Saya ingin tanya sekarang nih. Apakah demokrasi negara kita ini yang idea yang paling baik tadi, apalagi berkaitan menyangkut masalah tergantung kepada kesadaran pendidikan politik masyarakat? Apakah demokrasi langsung atau demokrasi melalui perwakilan? Ini menarik. Saya nunggu waktu arah ke sana lah bertanya tuh. Kan ini sekarang ini. Betul. Ini akibat nih ketua ya. Ini betul, akibat. Betul. Ya? Apakah terlampau laju betul ya? Betul. Telajak itu. Itu. Iya. Nih Atok ini kan banyak nih jangan lupa like, subscribe, and comment. Gitu kan. Subscribernya kan banyak. Jadi dari sini saya nak nyampaikan tuh. Pertama adalah kita kali-kali aja tuh. Pilkada gubernur 38 katakan provinsi, 565 kabupaten tambah kota, berarti ada sekitar hampir 650 hampir 700 dalam waktu 5 tahun. Kalau sekali pemilihan itu negara menghabiskan 5 miliar aja tuh, maka hampir uangnya itu 3,5 triliun mungkin. Itu kalau beli cendol banjir bukan baru itu. Nah, berarti kan habis uang kita untuk itu. Pertanyaannya, apakah kualitas dari pilihan yang sudah dipilih oleh rakyat itu berdampak kepada pembangunan yang baik atas kepala daerah yang sudah dipilih? Saya tak berani cakap, tapi saya ambil data saja. Tren Mata Najwa mengatakan 20 tahun hasil pemilihan kepala daerah secara demokratis langsung. Nah, saya tak kata demokratis, pemilihan secara langsung itu hampir 72% berakhir di penjara, berakhir pada kasus hukum. Kasus hukum ya. Saya tak ingin memberikan jawaban, tapi itu mari kita hasil apa ya? Mari kita tarik kesimpulan macam mana itu. Walaupun ada variabel yang lain. Nah, pertanyaan Datuk tadi, kalau kami di dalam dari sisi perspektif akademisi tentu tidak ada yang haram kan gitu tuh ya. Saya jawabnya dari aspek bisa 3 aspek sosiologis, yuridis, normatif. Tapi saya jawab dari sisi yuridis. Pertama, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah
perwakilan, musyawarah dan diwakilkan. Karena kita ramai itu. Maka dalam Sumpah Pemuda itu kan Jong Celebes, Jong Papua, Jong Sumatera dan Jong Java. Berarti perwakilan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak ada mengharamkan bahwa pemilihan secara tidak langsung atau perwakilan itu salah. Karena pasal 18 itu menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Pasal itu ambigu tuh. Di situ timbul. Di situ multitafsirnya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah pemilihan kepala daerah secara langsung itu baik? Baik. Setidaknya rakyat dapat kain sarung lah 5 tahun sekali kan? Yang itu. Nah, tapi apakah pemilihan kepala daerah secara DPRD saja misalnya kita lakukan itu baik? Jawabannya bukan baik atau salah, tapi boleh atau tidak boleh. Jadi, apakah kita bisa kembali lagi dengan hal itu? Saya coba jawab sedikit. Pertama, gubernur sebagai kepala daerah itu lebih banyak menjalankan, atau lah yang paling tahu kan, azas dekonsentrasi kan tuh, daripada banyak desentralisasi. Berarti azas tugas pembantuan pemerintah pusat lebih banyak dilakukan. Maka sah-sah saja misalnya contoh ke depan kita mencoba pola misalnya dilakukan tidak lagi pemilihan kepala daerah gubernur itu secara langsung misalnya. Dipilih oleh pemerintah pusat misalnya gitu. Dengan pertimbangan misalnya anggota DPD sebagai perwakilan daerah dan DPR, bisa enggak? Menurut saya sah-sah saja. Kenapa tidak? Karena kita masih demokratisasi, mencari. Gitu, kita masih mencari. Dan yang kedua kan, yang punya daerah itu gubernur atau wali kota atau bupati. Nampaknya wali kota dan bupati. Karena kalau kita bicara Riau secara umum 12 kabupaten kota yang punya adalah itu. Artinya itu masih sangat boleh dan masih sangat bisa untuk diperdebatkan gitu. Artinya punya peluang ya, punya peluang. Karena kita ada coba secara langsung, dampaknya gini. Tak haram pula kalau kita coba pola lain. Karena kita katakan kesimpulan di awal, kita masih demokratisasi. Kita masih mencari pola. Betul tuh, kita masih mencari pola. Karena pada akhirnya ketika kita mau demokrasi mau tidak, kalau rakyat sudah sejahtera, rakyat tidak ribut kok. Rakyat tidak pernah ribut ketika Pak Harto memimpin di tahun 66, 72, 78 sampai 98. 98 aja udah nggak mulai goyang. Ketika ekonomi sejahtera di tahun 78 sampai 88 kan tidak terlalu jadi signifikan. Nah, berikutnya adalah pada pemilihan kepala daerah di kabupaten kota. Maka apakah bisa dilakukan dengan cara pemilihan yang diwakilkan kepada anggota DPRD? Ya tarikannya multitafsir daripada sila keempat itu bisa. Musyawarah perwakilan. Musyawarahkan di tingkat legislatif kabupaten kota. Oh, nanti korupsinya di tingkat DPRD. Maka yang milih DPR harus cerdas. Jadi lagi-lagi balik ke rakyat lagi. Balik ke rakyat lagi. Jadi rakyat yang menseleksi. Betul. Wakil dia. Betul. Karena untuk diketahui itu. Ini juga kita harus menyamakan persepsi bahwa banyak teman-teman ini mohon maaf misalnya di DPRD itu berpikir bahwa itu eksekutif, kami ini legislatif. Di pemerintah pusat, yes, benar itu. Tapi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah itu adalah eksekutif bersama legislatif. Jadi sebenarnya sama-sama punya kekuatan. Bahkan kalau ada buku teman saya tuh DPRD bukanlah legislatif. Betul juga kadang-kadang gitu kan. Artinya adalah ketika kita melihat hal itu, jadi sebenarnya tidak ada yang sifatnya kita haram dan alergi terhadap itu. Karena kita masih mencari pola tuh. Gitu. Mungkin bisa saja tuh pemilihan secara langsung diberikan kepada contoh ada dulu inisiasi ibu kota provinsi. Bisa jadi. Ya, jadi timbul pertanyaan lagi. Iya toh. Jadi ini kan dalam menjalankan roda pemerintah daerah yang berkaitan otonomi. Nah, apakah titik berat otonomi itu berada di provinsi atau titik berat di kabupaten? Ini harus didudukkan juga. Betul. Nggak bisa. Nggak bisa juga apa gitu kan? Iya betul. Ini kalau sejarah lah
Sebab kalau menurut informasi yang saya terima, Iya. sebetulnya makna yang terkandung dalam reformasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah itu titik beratnya otonomi itu berada di kabupaten kota. Betul tuh. Bukan di provinsi. Bukan di provinsi. Provinsi yang sudah diangkat oleh pusat atau DPRD pertimbangannya gitu kan. Ya. Atau sebaliknya, demokrasi berada di provinsi, karena dia perwakilan pemerintah pusat. Kabupaten kota itu pelaksanaan daripada otonomi provinsi. Betul tuh. Jadi ini harus diapakan dulu. Betul. Nampaknya dari kajian kita sore ini banyak lahir disertasi dan tesis tentang politik dan otonomi daerah. Wah, ini ya. Jadi kesimpulan Pak Randi, kesimpulannya harus ada part 2 tentang ini.